Ya, shalom semuanya. Sorry kalau misalnya dari timnya Ruth sama timnya Habakuk terpaksa saya gabung ke sini gitu ya. Soalnya kan Jumat besok kita Jumat Agung libur dan saya merasa nggak ada waktu lagi karena ada sesuatu yang penting mau tak share gitu ya. Jadi sebelumnya gini, saya itu setelah COVID itu saya mengalami sebuah daily routine yang Tuhan tiba-tiba ubah ya. Saya nggak ngerti apakah di sini ada dokter. Saya nggak ngerti apakah karena setelah COVID itu saya jadi capek, tapi dibilang saya capek banget ya juga enggak. Tapi yang pasti itu biasanya saya midnight tidurnya itu subuh ya. Tapi tiba-tiba setelah COVID itu saya tuh nggak bisa melean. Jadi di bawah jam 12 itu udah ngantuk Mas Yo. Saya duduk di meja biasa baca Bible atau apa. Itu sampai tertidur-tidur. Jadi sampai nggak tahan seperti itu. Nah akhirnya ya sudah kadang-kadang setengah 11, jam 11 sudah saya naik di ranjang tidur. Nah, akhirnya saya nggak ngerti pagi-pagi subuh karena mungkin uh, kuota kuota tidurnya sudah pas gitu ya. Jadinya jam 4 maksimal itu jam setengah 5 pasti saya terbangun. Dan terbangun itu saya punya ini kalau sudah bangun saya nggak bisa tidur lagi ya sudah akhirnya saya mulai berdoa ya beberapa hal sih yang Tuhan suruh doakan. Nah ya tapi yang pasti itu tiba-tiba saya merasa gini saya itu kayak ada sebuah tuntunan-tuntunan yang saya merasa saya percaya bahwa itu bukan sebuah kebetulan gitu ya bahwa ada sebuah tuntunan-tuntunan yang membuat saya tuh mengalami banyak hal gitu ya. Salah satunya yang saya mau share itu tentang doa membangunkan fajar gitu ya. Saya tuh juga heran karena yang lalu-lalu kalau saya doa membangunkan fajar jujur itu sebuah struggle dalam arti saya benar-benar harus berusaha gitu ya bangun gitu masih ngantuk-ngantuk gitu ya tapi hari ini saya bangun itu sudah seger sekali ya karena daily rutin yang berubah itu jadi kayak kemarin itu tiba-tiba setengah 4 sudah Tuhan bangunkan saya enggak setel waker juga saya pikir pasti bisa bangun ini Tuhan. Saya cuma ngomong Roh Kudus, Tuhan bangunkan nanti. Ternyata memang setengah 4 saya sudah bangun. Dan saya sudah seger sekali. Saya ikut acara doa bangunkan fajar. Nah, saya cuma mau encourage seperti ini. Saya cuma mau share seperti ini. Di setiap bulan di doa membangunkan fajar itu ada visinya, ada temanya. Dan itu bukan cuma sekedar tema. Tapi memang benar-benar sesuatu yang Yeni dan koordinator regional hari ini kan doa membangunkan fajar itu banyak dihandle dengan regional. Nah, koordinator regional itu menggumuli. Jadi mereka meeting menggumuli sampai muncul tema-temanya, visi-visinya. Jadi di bulan Januari apa, bulan Februari apa, bulan Maret itu setiap bulan itu ada temanya secara khusus dan itu bukan cuma sekedar tema, tapi apa yang memang Tuhan sedang kerjakan untuk pendoa di bulan itu. Dan saya cuma merasa kalau sampai pendoa miss di bulan yang lalu, untuk Tuhan membawa kita ke bulan berikutnya, mungkin kita nggak akan bisa berlari kencang istilahnya. Contohnya di bulan Maret itu adalah bulan Holy Spirit. Nah, di bulan April, nah ini juga benar-benar ya bisa dibilang profetik banget tuntunannya gitu ya. Jadi kemarin mereka meeting Yeni dengan koordinator doa untuk bulan April ini tentang apa? Nah, Yeni tiba-tiba dapat kita harusnya masuk pendoa itu di profetik, supranatural, mau nggak mau seperti itu. Nah, tiba-tiba oke, kita pakai tema apa? Prophetic intercessor, pendoa syafaat yang profetik. Nah, selesai Yeni WA katanya, masuk WA dari saya. Masuk WA dari saya itu lagi share buku sama Yeni. Saya bilang ini, Sucian itu lagi baca buku. Bukunya judulnya ya persis Prophetic Intercessor. Saya ini buku ini saya sering ketemu ini buku lama. Tapi saya nggak pernah tergerak untuk beli sampai mungkin 3 minggu atau 2 minggu lalu saya pergi ke SCC. Saya pergi ke SCC, saya tiba-tiba kok saya rasa perlu beli buku ini cukup lama saya nggak beli buku. Saya lihat-lihat buku apa yang saya harus beli. Tiba-tiba saya tergerak beli buku ini. Nah, waktu itu saya baru baca 3 bab kok bagus banget. Nah, jadi hari Minggu kemarin saya share dengan Yeni, buku ini bagus banget, Yeni langsung, Jen, kaget Yeni bilang, bener-bener kayak Tuhan tuh atur ya. Barusan selesai meeting katanya,
kita putuskan temanya tuh prophetic intercessor. Kok langsung masuk WA dari kamu share buku judulnya prophetic intercessor. Jadi ini sepertinya Tuhan tuh memang lagi menuntun kita. Nah, yang mau saya garis bawahi bahwa seandainya pendoa di bulan Maret kemarin kita nggak nangkep momentumnya, musimnya tentang Roh Kudus, kita nggak bangun sebuah deep intimacy. Mungkin nanti di bulan April ini, pada saat ini di-share tentang prophetic intercessor, kita bisa tertatih-tatih dalam tanda kutip gitu ya, untuk kita masuk ke prophetic intercessor. Tapi kalau di bulan Maret kemarin kita sudah benar-benar bisa masuk gali tentang hubungan kedalaman dengan Roh Kudus, pada saat kita masuk di bulan April ini, kita siap. Pada saat Tuhan lempar langsung urapan itu istilahnya, kita bisa nangkep sebanyak-banyaknya kapasitas yang akan diperbesar dan benar-benar kita akan masuk ke profetik. Karena di buku ini memang bagus banget. Dia mengajarkan bagaimana doa-doa kita itu yang membuat tangan Tuhan bekerja. Kuncinya kan memang di sana. Kalau kita menghidupi panggilan kita nggak mau jadi pendoa yang cuma, oh ya sudah kita berdoa, ada orang sakit kita doa. Tapi yang kita inginkan tuh apa? Pada saat kita doa, kita ngalami jawaban doa. Terjadi kuasa Tuhan yang dinyatakan. Itu kan goalnya kita. Nah di sini itu ada step-stepnya. Kuncinya tuh apa? Untuk membuat tangan Tuhan itu bekerja. Bagus banget. Jadi ini saya lagi enggak semua buku saya summary ya. Tapi waktu saya baca buku ini tiba-tiba Tuhan memang gerakkan saya untuk bikin summary-nya. Jadi nanti akan saya share untuk orang-orang yang mungkin enggak kuat baca gitu ya. Nanti bisa baca dari summary-nya. Tapi kalau memang bisa baca, di sini banyak orang-orang yang suka baca. Ini saya lihat wajah-wajah suka baca. Mungkin nanti bisa beli bukunya, mulai menggali. Bagus banget sih. Saya sampai bilang, wow. Amazing banget ya kalau kita tahu kuncinya. Gimana doa kita itu harus menjadi pendoa yang apa? Ya gigih. Di buku ini nih James Gold, penulisnya itu James Gold. Dia itu divonis apa? Tidak bisa punya anak. Tapi gimana dari tahun ke tahun dia itu berjuang dengan gigih mempertahankan istilahnya berjuang atas apa? Atas janji-janji Tuhan. Sampai akhirnya apa? Punya anak 4. Amazing kan? Nah di situ yang saya melihat, wow. Harusnya kalau kita mau minta tentang apa? Tentang apa aja? Kebangunan rohani. Atau mungkinlah dari skop yang lebih kecil. Keluarga kita ada yang belum bertobat. Harusnya nggak ada batasannya. Asal kita mau berdiri atas janji-janji Tuhan. Karena itu pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau ada satu orang berdiri, Tuhan janji. Itu kebenaran firman. Tinggal kita pegang itu. Tapi mungkin memang nggak banyak orang yang gigih berjuang di sana. Sometimes belum apa-apa sudah, waduh ini sudah tahun keberapa ya berdoa ya. Tapi ada begitu banyak kesaksian dari menara sebelah juga, gimana dia berdiri untuk papanya. Papanya sudah belasan tahun ya, namanya orang-orang tua gitu, kadang-kadang mereka belum Kristen kan. Tapi hari ini papanya tuh sudah bertobat. Tiba-tiba itu sembayangan, foto-foto itu katanya disingkirkan. Amazing ya, saya sampai pikir luar biasa Tuhan itu. Setelah sekian tahun dia bilang, ya dia nggak pernah, ya mungkin kalau kita dibilang kita doa setiap hari mungkin sometime dalam tanda kutip kita bisa letih ya, bisa lesu, aduh kapan ya. Tapi selama pelita itu masih menyala, istilahnya pelita doa kita menyala, Tuhan akan jawab kok. Ya, itu yang saya mau share. Jadi saya minta kalau mungkin di waktu yang lalu saya mintanya memang di doa membangunkan fajar kalau bisa saya bilang minimal 1 kali 1 bulan. Tapi untuk sekarang saya bilang nggak bisa sekali 1 bulan sekali. Saya bilang 2 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena di awal bulan saya anjurkan, saya dorong untuk bisa ikut karena kita memasuki visi yang baru. Kita harus dengar apa ya. Kemudian di minggu keempat, di akhir bulan istilahnya, itu ikuti. Karena apa? Sometimes itu Yeni akan share apa yang menjadi visi bulan berikutnya. Nah, waktu dia share apa yang ini, lahirnya visi itu dari mana, itu membuat kita, oh Tuhan itu lagi bergerak ke ini. Tuhan itu lagi bawa kita ke sini. Nah kalau kita nggak bisa nangkep itu, mungkin kita akhirnya ikut doa membangunkan fajar tanpa sebuah visi, kita cuma sekedar ya masuk aja. Nggak rugi pasti.
selama kita menanti-nantikan Tuhan nggak akan rugi, saya percaya itu. Tapi kalau kita berjalan dengan sebuah visi, itu membuat kita tuh jadi tahu, oh ini habis ini gini, oh ini habis. Kita jadi apa? Aware. Tuhan mau melakukan apa? Kalau misalnya bulan depan ini kita masuk prophetic intercessor, jadi kita mulai aware. Berarti ini hal-hal profetik akan Tuhan nyatakan lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kita akan masuk ke doa-doa yang profetik, bukan lagi doa-doa yang biasa. Tapi lewat kata-kata doa kita itu orang-orang benar-benar ngalami suara Tuhan. Karena memang butuh kan, orang-orang nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah lewat kita jadi pendoa, apalagi hari ini kan sudah mulai onsite. Nah kita benar-benar harus masuk ke yang dimensi ini. Makanya tadi kita juga barusan meeting sama ini bilang, ayo semua, makanya tanya, ya Sucen sudah masuk di menara-menara, supaya mereka nggak ketinggalan ini. Jadi saya bilang saya harus masuk sekarang karena nanti minggu pertamanya itu tanggal 5 April. Senin 5 April. Itu minggu pertama untuk visinya yang prophetic intercessor. Ya, jadi saya harap semua bisa join di minggu pertama itu untuk kita dengar Tuhan lagi bergerak kemana. Tuhan lagi mau kita melakukan apa. Ya, jadi kita nggak sampai ketinggalan. Kemudian yang lain lagi. Nah, kalau di doa membangunkan fajar, memang gini. Beberapa orang mungkin pikir, aku bisa dengar recordingnya. Ya, itu kan khotbahnya itu kan direkam, kemudian kita bisa dengar siangnya gitu ya. Tapi yang saya mau garis bawahi harusnya yang penting itu bukan di sharingnya, tapi pengurapan korporat. Saya ingat banget kemarin waktu PPM acara Holy Spirit dan marketplace ya, market apa saya lupa sampean. Itu kan dia ngomong bahwa yang dibutuhkan tuh apa? Pengurapan korporatnya itu nggak bisa digantikan. Nah, jadi saya merasa saya sendiri menyadari bahwa pada saat saya datang di doa membangunkan fajar, mungkin pada saat kita itu kan berbahasa roh diajak penyembahan sampai 40 menit ya. Mungkin pada saat kita selesai itu kita nggak ngalami apa-apa. Tapi harusnya sekeluarnya kita dari ruang doa itu sesuatu itu terjadi. Pada saat kita mendoakan orang, tiba-tiba apa? Ada pengurapan, ada otoritas. Tiba-tiba apa? Muncul kata-kata nubuatan. Itu tiba-tiba terjadi dengan otomatis. Jadi saya cuma pikir, oh iya ya, kalau mungkin saya nggak bangun di doa memohonkan fajar gitu ya, istilahnya pengurapan yang korporat itu, mungkin kita keluar ya biasa-biasa aja. Tapi yang kita butuh itu apa? Ya ini, pengurapan secara bersama-sama, karena pada saat kita nyembah dengan bersama-sama, di situ Tuhan melepaskan pengurapannya. Dan kalau kita ada di dalamnya, kita akan dapat. Secara otomatis kita akan dapat itu. Nah, jadi yang penting itu bukan cuma sekedar dengar recordingnya, tapi saya lebih ini dengan pengurapan korporatnya pada saat penyembahan. Ya, jadi kenapa saya bilang makanya encourage sebisa mungkin, dan memang harus berhikmat. Jangan sampai besok ini doa membangunkan fajar, tapi ini tidurnya sampai midnight gitu ya, pasti nggak akan bisa bangun gitu ya. Itu mencobai Tuhan namanya ya. Tapi memang benar-benar harus atur waktu. Jadi kalau memang besok mau doa membangunkan fajar, ya tidurnya harus lebih awal gitu. Mau nggak mau ya harus naik di ranjang. Kalau nggak bisa tidur, minta Roh Kudus, Tuhan buat saya bisa tidur, buat saya bisa deep sleep. Jujur ya, saya tuh selesai doa membangunkan fajar, saya tuh bisa tidur lagi loh. Saya ini orang yang sulit tidur, tapi selesai doa membangunkan fajar itu kan 5:30. Saya minta Tuhan kasih saya deep sleep 2 jam sampai 7:30. Dan Tuhan kasih loh. 7:30 itu bisa bangun, bisa seger banget. Jadi harusnya cuma lahir dari apa? Sebuah kerinduan. Selama kita rindu, dan jujur ya kayak kemarin gitu ya, saya 7:30 saya bangun, kemudian saya turun effort seharian sampai malam, nggak sempet bener-bener maksudnya ya leyeh tadi ranjang siang-siang, itu nggak sempet. Tapi ya energik itu malam sampai masih bisa ngantar anakku pergi ke dokter gigi, menara kemarin aku ngisi menara 3, sepanjang hari ya sampai malam ya masih bisa beraktivitas. Jadi saya pikir amazing ya, semua cuma lahir dari apa? Kerinduan. Selama kita rindu, Roh Kudus akan kasih kita kekuatan. Ya, itu aja yang mau tak share. Kalau ada yang mau tanya sesuatu atau apa, it's okay. Ada yang belum jelas atau gimana?
Rasanya tahu semua ya yang doa memohonkan fajar. Tadi saya kaget. Ada tadi kita meeting ada dari satu fast dia ngomong gini, ada satu menara itu tidak tahu doa membangunkan fajar. Aduh, saya kaget saya. Ada satu menara itu katanya tidak tahu doa membangunkan fajar. Saya sampai, hah, iya dah. Waduh, saya pikir ini misinya di mana, saya juga tidak ngerti. Jadi leadernya nggak tahu, ya anak-anaknya ya pasti nggak tahu. Kalau sudah leader nggak tahu, anaknya nggak tahu. Jadi saya mau make sure saya kok di sini tahu semua ya. Soalnya Cik Yeni itu juga rajin, Cik Vel juga rajin, Inge juga muncul kok di doa membangunkan fajar. Ya, ada yang mau ini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita doa ya. Yang birthday, kita doakan dulu yang birthday, Lina, Cik Grace, Cik Jenny. Oh, Cik Jenny belum masuk ya? Berarti nanti kita doain Anggia. Anggia mana? Anggia keluar ya? Oh, ada. Ada. Oh, Jenny masih oke. Oke, nggak apa-apa. Jenny belum join, C. Ya, nggak apa-apa. Kita doain Cik Grace sama kamu ya. Terus Anggia ya. Ada lagi yang mau didoain nggak? Ini keponakannya Ci Feni. Keponannya. Oke, kenapa, Cik? Itu di Solo. Kemarin itu matanya di Semarang. Di Semarang. Ya, Cik Feni bisa jelaskan Ya. kondisinya. Minggu yang lalu, bukan minggu yang kemarin ini, itu dia kena stroke, ya. Tensinya sampai 190. Terus kita minta dukungan doa, waktu itu juga CG juga doakan, terus tensi itu bisa normal.